Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua anak-anakku sekalian? Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, amin. Pada kesempatan ini Bapak ingin membahas mengenai pelajaran 3 di halaman 36 ya, yaitu atletik. Ya, atletik merupakan cabang olahraga yang mengharuskan kita berlari atau melompat. Cabang olahraga atletik terdiri dari lari, melompat, dan melempar. Nah, dalam pelajaran ini kita akan membahas teknik dasar daripada lari, melompat, dan juga melempar. Ya, pembahasan yang pertama adalah mengenai lari ya. Di sini kita akan membahas mengenai lari jarak pendek dan jarak menengah. Baik, kalian bisa buka di buku paket kalian PJOK halaman 37 ya. Kita akan membahas mengenai yang pertama, lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari yang dilakukan dengan jarak tempuh tidak lebih dari 400 meter. Biasanya lari jarak pendek dilombakan dalam kategori jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek juga bisa disebut dengan sprint ya. Jadi sprint itu adalah sebutan untuk cabang olahraga lari jarak pendek. Lalu sprinter yaitu sebutan untuk orang yang melakukan atau atlet yang melakukan lari jarak pendek. Pada lari jarak pendek ini atau sprint ini, pelari dari start sampai dengan finish yang harus dilakukan adalah terus berlari sekencang-kencangnya, tidak perlu menghemat tenaga karena yang ditempuh adalah jarak pendek. Tentunya tidak mudah untuk melakukan lari jarak pendek. Ada berbagai macam teknik dasar, yaitu ada 3 teknik dasar, yaitu teknik dasar di saat start atau awalan, yang kedua teknik dasar saat sikap berlari, dan yang ketiga adalah saat memasuki garis finish, sikap kita dalam memasuki garis finish atau garis akhir. Sikap di garis start yang harus kalian pahami adalah yang pertama posisi jongkok dengan rileks ya. Posisi jongkok dengan rileks. Yang kedua, lutut kaki kanan menempel pada permukaan tanah. Jadi lutut kalian yang kaki kanan harus ditempelkan ke permukaan tanah. Yang ketiga, posisi kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan ya. Jadi lutut kanannya menempel, nah yang sedangkan kaki kiri telapak kakinya di samping lutut kaki kanan ya, dengan jarak 1 kepal antara telapak kaki kiri dengan lutut kaki kanan, jaraknya 1 kepal ya, satu kepalan tangan jaraknya. Yang keempat, kedua telapak tangan menempel di garis start, kemudian diangkat sedikit dengan membentuk huruf V. Contoh sikap di garis start adalah sebagai berikut. Stop. Oke. Ya, pada saat di garis start sikap seperti contoh gambar tadi atau contoh video tadi, kalian akan mendengar 3 aba-aba. Yang pertama adalah aba-aba bersedia, yang kedua siap, dan yang ketiga
adalah aba-aba ya. Kalau sudah terdengar kata-kata ya, berarti kalian harus segera berlari. Berikut ini adalah sikap di garis start sekaligus ada aba-aba tersedia, siap, dan ya. Bersedia? Siap? Ya. Baik, tadi adalah sikap di garis start. Nah, yang kedua adalah sikap saat berlari. Nah, saat berlari, hendaklah kamu selalu berkonsentrasi dan menjaga keseimbangan. Ayunkan tangan sekuat mungkin dan langkahkan kaki pendek-pendek, namun cepat. Dan berlarilah dengan bertumpu pada ujung kaki. Nah, maksudnya adalah di sini kamu saat berlari kalian harus konsentrasi, pandangan ke depan, kaki langkahnya sedikit-sedikit atau pendek-pendek namun cepat. Di saat berlari kamu posisi kaki harus jinjit ya, bertumpu pada ujung kaki. Berikut ini adalah video contoh sikap saat sedang berlari. Nah, berikutnya yang ketiga, sikap saat memasuki garis finish ya. Jadi di sini ada 3 sikap saat memasuki garis finish yang harus kalian ketahui. Yang pertama, sikap terus berlari tanpa mengubah posisi badan. Jadi kalian setelah mencapai garis finish, lari sekencang mungkin, sudah mencapai garis finish, kalian tidak boleh berhenti mendadak ya. Jadi kalian di sini kalian harus terus berlari tanpa mengubah posisi badan. Atau tidak boleh belok kanan, tidak boleh belok kiri, atau tengok kanan, tengok kiri. Nah, serong kanan, serong kiri. Jadi badan kalian terus menghadap ke depan. Tidak boleh belak-belok karena agar kalian tidak bertabrakan atau ditabrak oleh lawannya. Dan yang kedua adalah membusungkan dada ke depan. Membusungkan dada artinya dada kalian harus dibusungkan dengan ayunan tangan ke belakang. Ya. Jadi ketika kalian saat mencapai garis finish, dada kalian siap dibusungkan untuk menyentuh garis finish dengan ayunan tangan ke belakang, kedua tangan ke belakang. Ya, seperti itu. Berikut adalah contoh video ketika memasuki garis finish dengan sikap membusungkan dada. Lalu sikap berikutnya yang ketiga, memutar dada ke depan ya, disertai dengan ayunan tangan ke depan atas. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar bahu sebelah ya, bahu yang sebelah entah itu kanan atau kiri maju ke depan. Jadi posisi badan kita diputar, dadanya diputar, salah satu bahu yang kanan atau yang kiri untuk menyentuh garis finish. Nanti akan Bapak contohkan seperti contoh pada video berikut ini.
Ya, demikian tadi pembahasan singkat mengenai sikap-sikap pada saat berlari jarak pendek ya. Jadi ada sikap di garis start, yang kedua sikap saat berlari, dan yang ketiga adalah sikap saat memasuki garis finish. Sekarang pembahasan berikutnya mengenai lari jarak menengah. Nah, tadi sudah dibahas lari jarak pendek yang jarak tempuhnya tidak lebih dari 400 meter. Nah, dengan kategori kelas, yaitu kelas 100 meter, kelas 200 meter, dan yang ketiga kelas 400 meter. Nah, sekarang kita beralih ke lari jarak menengah. Lari jarak menengah adalah lari yang dilakukan dengan jarak lebih dari 400 meter. Jadi bisa lebih panjang daripada lari jarak pendek ya. Jadi lari jarak pendek itu 400 meter, tidak lebih dari itu. Nah, jarak menengah bisa lebih dari 400 meter jarak tempuhnya ya. Tetapi tidak lebih dari 1.500 meter. Jadi batasnya adalah 1.500 meter. Dan lari jarak menengah biasanya dilombakan dalam kategori jarak 800 meter dan 1.500 meter. Jadi ada dua kategori saja. Nah, beda dengan tadi yang jarak pendek, yang jarak tempuhnya tidak lebih dari 400 meter, yaitu ada tiga kategori, kategori 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, untuk jarak menengah hanya ada dua kategori, yaitu jarak 800 meter dan 1.500 meter. Pada lari jarak menengah ini, kalian harus memiliki teknik khusus ya, berbeda dengan lari jarak pendek, karena lari jarak pendek itu tidak memerlukan penghematan tenaga ya, karena jaraknya pendek, sehingga kalian boleh sekuat tenaga dari start sampai finish, itu tenaganya tidak perlu dihemat. Nah, jadi harus terus karena jaraknya tidak terlalu panjang. Nah, untuk lari jarak menengah ini kalian harus punya teknik, yaitu teknik kecepatan lari, yang kedua teknik napasnya, dan yang ketiga adalah kamu harus bisa teknik mengatur tenaga yang kalian miliki. Nah, jadi karena jarak tempuhnya sangat jauh ya, 800 sampai 1.500, jadi kalian harus bisa menghemat tenaga, tidak langsung terburu-buru kecepatan penuh. Jadi kalian bisa menghemat. Mungkin kalau seandainya kalian sudah kecepatan penuh di awal, kemungkinan besar di tengah-tengah kalian akan kelelahan, sehingga kalian mudah dikalahkan oleh lawan kalian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sikap-sikap saat di garis start. Nah, berbeda dengan lari jarak pendek ya, dengan aba-aba tiga aba-aba yang bersedia, siap, dan ya. Nah, kalau di lari jarak menengah ini hanya ada dua aba-aba. Yang pertama adalah bersedia dan ya. Nah, jadi di sini ketika kalian berada di garis start, aba-aba bersedia itu sikap kalian tempatkan salah satu kaki pada garis start ya, di belakang garis start. Tidak boleh melampaui atau tidak boleh menginjak garis start, harus di belakang garis start ya. Nah, salah satu kaki lagi berada di belakangnya. Nah, posisi tubuh kalian pada saat bersedia ya, pada garis start ini, posisi tubuh kalian agak sedikit membungkuk, seperti orang ingin melangkah. Nah, untuk
lari jarak menengah ini sikap saat memasuki garis finish ya tidak berbeda dengan pada lari jarak pendek ya, sama saja ya. Ya demikianlah ya pembahasan singkat mengenai pelajaran atletik ya, lari jarak pendek maupun jarak menengah ya. Untuk pertemuan berikutnya yaitu pada halaman 40 ya. Lompat jauh ya. Jadi di sini kalian atau kita bersama-sama membahas mengenai teknik dalam melakukan lompat jauh ya. Jadi ini untuk pertemuan berikutnya. Oke. Cukup sekian dari Bapak ya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan ya, masih banyak ya yang harus dievaluasi lah dalam memberikan materi kepada anak-anakku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pesan Bapak, tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah memakai masker, dan saat pulang ke rumah kalian mencuci tangan dengan sabun ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal